Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yusti Farawadia Kirana, Andika Dias Perdana, Muhammad Nanda Firdaus, Abi Yudafa Zain Abdullah, Akbar Ramadhani, Hanin Dita Lafile, Gabriela Ayu Anggita, Sulki Muhammad Soleh. Kami mau mempresentasikan mengenai proses transkripsi, translasi, dan replikasi. Tonton terus video kami. Bahan genetik yang ada pada setiap jasad akan mengalami proses perbanyakan sebagai salah satu tahapan sangat penting dalam proses pertumbuhan sel atau perbanyakan virus. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Studi awal mengenai proses perbanyakan bahan genetik dilakukan pada jasad yang genomnya berupa molekul DNA. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa ada jasad tertentu, khususnya kelompok virus tertentu, genomnya berupa molekul RNA. Genom yang berupa molekul RNA juga akan direplikasi meskipun dengan melalui tahapan yang sedikit berbeda dibanding dengan replikasi genom yang berupa molekul DNA. Tahapan replikasi DNA secara umum tidak banyak berbeda antara organisme prokariot dan eukariot. Perbedaannya ada pada jenis dan jumlah enzim yang terlibat serta kecepatan kompleksitas replikasi DNA. Misalnya pada eukariot, peristiwa replikasi terjadi sebelum pembelahan mitosis, tepatnya pada fase sintesis dan siklus pembelahan sel. Setelah Watson dan Crick menemukan model DNA yang berupa helix ganda terpilin pada tahun 1953, muncullah 3 macam hipotesis tentang cara atau model DNA bereplikasi, antara lain 1. Model konservatif. Menurut hipotesis ini, rantai ganda DNA induk langsung membentuk salinan berupa rantai ganda DNA baru tanpa ada pemisahan rantai ganda DNA induk terlebih dahulu. Replikasi pertama menghasilkan 2 rantai ganda DNA. Terdiri dari 1 rantai ganda DNA induk dan 1 rantai ganda DNA yang benar-benar baru. Pada replikasi kedua, masing-masing rantai ganda DNA tersebut langsung membentuk salinan DNA yang baru lagi. Akhirnya menghasilkan 4 buah DNA. 1 DNA tetap merupakan DNA induk yang utuh dan 3 DNA merupakan DNA baru. Yang kedua yaitu model semi-konservatif. Model replikasi DNA secara semi-konservatif menunjukkan bahwa DNA anakan terdiri atas pasangan untaian DNA induk dan untaian DNA hasil sintesis baru. Model ini memberikan gambaran bahwa untaian DNA induk berperan sebagai cetakan atau template bagi pembentukan untaian DNA baru. Seperti diketahui, molekul DNA untai ganda terdiri atas 2 untai molekul DNA yang berpasangan secara komplementer, yaitu antara basa nukleotida A dengan T dan antara C dengan G. Oleh karena itu, proses replikasi DNA harus diawali dengan pemutusan atau denaturasi ikatan antara untaian DNA yang satu dengan untaian komplementernya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing untaian DNA tersebut dapat bertindak sebagai cetakan, sebab proses pemasangan nukleotida baru dengan cetakannya akan terhalangi jika kedua untai itu masih berada dalam keadaan berikatan. Dengan demikian, salah satu bagian yang sangat penting dalam proses replikasi DNA adalah denaturasi antara untaian DNA yang satu dengan untaian komplementernya. Yang ketiga yaitu model dispersif. Rantai ganda DNA hasil replikasi pertama maupun replikasi kedua dari DNA induk mengandung segmen campuran antara rantai DNA induk dan rantai DNA baru. Artinya, rantai ganda DNA salinannya terdiri dari 2 rantai tunggal DNA yang masing-masing mengandung segmen atau bagian atau potongan DNA induk dan segmen DNA baru. Replikasi DNA berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, yang kedua pengawalan atau inisiasi sintesis DNA, yang ketiga pemanjangan untaian DNA, yang keempat ligasi fragmen-fragmen DNA, dan yang kelima pengakhiran atau terminasi sintesis DNA. Enzim utama yang berperan dalam replikasi adalah DNA polimerase. DNA polimerase mensintesa DNA baru dengan arah 5:3. DNA polimerase tidak dapat memulai pembuatan untaian DNA baru. Enzim ini hanya dapat menambahkan nukleotida pada 3 OH yang sudah ada. Oleh karena itu, untuk memulai untai yang baru harus ada primer
atau biasanya berupa RNA, di mana DNA polimerase dapat menempelkan nukleotida yang pertama. Karena untaian DNA berpasangan secara antiparalel, maka pada untai di mana pembentukan untai DNA barunya itu dari 5 ke 3 akan terjadi sintesa DNA secara bersinambungan dan disebut leading strand. Sedangkan pada untai yang lainnya akan terjadi sintesa DNA dengan terputus-putus dan disebut lagging strand. Replikasi dimulai pada tempat yang disebut ori atau origin of replication dan berakhir pada terminator. Berikut ada beberapa komponen vital yang harus ada pada proses replikasi, yaitu yang pertama DNA template, kedua molekul nukleotida, ketiga DNA polimerase, keempat enzim primase, yang kelima enzim girase, 6 enzim helikase, 7 SSB atau single stranded binding, 8 enzim DNA ligase. Untuk penjelasannya, berikut ada beberapa sumber yang saya dapat. Yang pertama, DNA template, yaitu molekul DNA yang akan direplikasi dan rantai DNA yang mengkode atau mencetak rantai mRNA atau kodon, menurut Mycroft 2008. Yang kedua ada molekul nukleotida, yaitu monomer penyusun DNA dan RNA. Di samping itu, nukleotida juga berperan sebagai monomer dari beberapa kofaktor, seperti KOA, FAD, FMN, NAD+, dan NADP, menurut IKLIMA 2016. Yang ketiga ada DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. DNA polimerase adalah salah satu gen inti dari NPV yang berperan sebagai gen replikasi dan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dalam proses replikasi dan perbaikan kesalahan DNA, menurut Mill et al. 2011. Yang keempat ada enzim primase, yaitu untuk mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Primer digunakan untuk menempelkan nukleotida pertama pada untaian DNA baru, menurut Rohmiati 1999. Yang kelima ada enzim girase, yaitu enzim topoisomerase yang memutar untaian DNA sehingga ketegangan pilinan menurun, menurut Anissa 2008. Yang keenam ada enzim helikase, yaitu enzim yang memisahkan dua untai DNA RNA atau hibrida DNA RNA dengan memutus ikatan hidrogen antar basa. Jadi ini adalah perbedaan utama antara helikase dan topoisomerase. Kedua enzim tersebut penting dalam replikasi, transkripsi, dan perbaikan DNA, menurut Fatur Rahman 2010. Yang ketujuh ada SSB atau single stranded binding, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka supaya tidak tertutup lagi selama replikasi DNA. Molekul SSB mengikat untaian DNA individu yang baru dipisahkan, menjaga untaian terpisah dengan menahannya di tempatnya, sehingga setiap untaian dapat berfungsi sebagai template untuk sintesis DNA baru, menurut Fatur Rahman 2010. Yang terakhir ada enzim DNA ligase, yaitu untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Dan DNA ligase merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5-fosfat dan 3-hidroksil pada DNA yang mengalami NIC. NIC pada DNA dapat terjadi pada saat replikasi DNA, rekombinasi, dan kerusakan. DNA ligase merupakan enzim yang sangat berguna baik di dalam sel maupun di luar sel, menurut Nurul 2018. Transkripsi adalah DNA mencetak mRNA di dalam nukleus. Seperti kita ketahui, DNA sebagai media untuk proses transkripsi suatu gen berada di kromosom dan terikat oleh protein histon. Saat menjelang proses transkripsi berjalan, biasanya didahului signal dari luar akan kebutuhan suatu protein atau molekul lain yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan fungsi lain di tingkat sel maupun jaringan. Tahap pertama pembentukan protein adalah transkripsi. DNA menjadi molekul RNAD. Proses tersebut
dilaksanakan oleh enzim RNA polimerase. Enzim ini melekat ke DNA pada sekuens nukleotida spesifik yang disebut promotor. Promotor merupakan tanda awal dimulainya proses transkripsi. Secara garis besar, transkripsi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu pengenalan promoter, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap pengenalan promoter agar molekul DNA dapat digunakan sebagai cetakan dalam sintesis RNA. Kedua untaiannya harus dipisahkan satu sama lain di tempat-tempat terjadinya penambahan basa pada RNA. Selanjutnya, begitu penambahan basa selesai dilakukan, kedua untai DNA segera menyatu kembali. Pemisahan kedua untai DNA pertama kali terjadi di suatu tempat tertentu, yang merupakan tempat pengikatan enzim RNA polimerase di sisi 5 dari urutan basa penyandi atau gen yang akan ditranskripsi. Tempat ini dinamakan promoter. Tahap inisiasi: setelah mengalami pengikatan oleh promoter, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat promoter, yang dinamakan tempat awal polimerisasi atau tapa inisiasi. Tempat ini sering dinyatakan sebagai posisi +1 untuk gen yang akan ditranskripsi. Nukleosida trifosfat pertama akan diletakkan di tapa inisiasi, dan sintesis RNA pun segera dimulai. Elongasi: pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Selama sintesis RNA berlangsung, kompleks transisi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung tiganya. Jadi, elongasi atau polimerisasi RNA berlangsung dari arah 5 ke 3, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari arah 3 ke 5 di sepanjang untai DNA cetakan. Terminasi: berakhirnya polimerase RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Penghambatan ekspresi gen pada tingkat transkripsi dapat dicapai dengan menggunakan oligodeoksinukleotida atau ODN sintetik yang dapat berhibridisasi dengan DNA untai ganda sehingga terbentuk DNA untai 3 terpilin. DNA dalam bentuk ini menyebabkan gagalnya pengikatan faktor transkripsi pada gen promotor, sehingga transkripsi dapat dihambat. Selain itu, ODN yang terbentuk untai 3 tersebut dapat mengakibatkan tidak terbukanya untai ganda DNA. Selain transkripsi, pembentukan untai 3 terpilin ini juga mengakibatkan terhambatnya replikasi DNA. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida pada mRNA untuk menghasilkan protein. mRNA dihasilkan melalui proses transkripsi dalam nukleus, kemudian akan dikeluarkan menuju sitoplasma untuk menjalani translasi. Protein yang dihasilkan dalam translasi dapat digunakan sebagai bahan pembangun tubuh, protein enzim maupun protein hormon. Dan mRNA ini tersusun atas nukleotida yang setiap 3 nukleotida penyusunnya disebut dengan kodon. Misalnya UUA, GCG, AUC, AAA. Kelompok 3 nukleotida tersebut disebut dengan kodon. Nah, setiap kodon ini akan berpasangan dengan antikodon dalam tRNA. Antikodon ini memiliki urutan nukleotida yang dapat berpasangan dengan kodon. Misalnya kodon AUG
akan berpasangan dengan antikodon UAC. Dan proses translasi ini berlangsung melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Lalu untuk yang pertama, tahap inisiasi translasi. Inisiasi ini diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA, dan pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom unit kecil akan menempel pada mRNA dengan bagian P tepat pada kodon start AUG dari mRNA. Kemudian datang tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon UAG pada mRNA. tRNA ini membawa seasarta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama untuk translasi. Yang berikutnya akan datang ribosom subunit besar yang akan menyatu dengan ribosom kecil tadi, sehingga terbentuk kompleks ribosom aktif yang dapat bekerja menghasilkan protein. Subunit yang telah menyatu akan menempatkan tRNA tepat di ruang P pada ribosom aktif tersebut. Elongasi translasi. Elongasi terminasi merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah sebelumnya terbentuk. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ke ruang A, kemudian asam amino yang telah sebelumnya terbentuk akan disambungkan atau dikaitkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan dalam ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya, sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E, dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Lalu yang terakhir, terminasi translasi. Pada tahap terminasi atau akhir dari translasi ini terjadi saat ruang A sampai pada ruang kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air ini menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi, sehingga menjadi protein yang fungsional. Setelah itu, kompleks ribosom dan mRNA akan terpisah dan proses translasi berakhir. Ribosom subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpindah sebagai akhir dari proses translasi. mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda. Di bagian translasi ini, sumber yang kami dapatkan berasal dari menurut Bram MP Verhagen dari buku yang berjudul Trends in Cell Biology yang terbit pada tahun 2000, halaman 606 sampai 618. Dan menurut Humuller M. and Schumann EM dari buku yang berjudul mRNA Transport and Local Translation in Neurons yang terbit pada tahun 2017, halaman 169 sampai 177. Lalu menurut M.V. Rodnina et al. Dari jurnal yang berjudul Translation in Prokaryotes pada tahun 2018. Lalu referensi terakhir menurut T. Morisaki et al. Dari jurnal yang berjudul Real-Time Quantification of Single RNA Translation Dynamic in Living Cells pada tahun 2016. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.